Halo sobat sekalian, perkenalkan saya Maria Sensirina Molo dengan NIRM 23144211181R dari semester 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah opini. Selamat pagi pemirsa, senang dapat kembali hadir menyapa Anda dengan informasi yang menjadi perhatian publik. Salah satu isu yang menjadi sorotan hari ini adalah pelaksanaan eksekusi 2 bidang lahan Kabupaten Belu. Berangkat dari peristiwa tersebut, saya akan menyampaikan sebuah opini dengan judul Pelaksanaan Eksekusi Lahan Perlu Kedamaian. Peristiwa ricuh dalam pelaksanaan eksekusi 2 bidang lahan di Kabupaten Belu menyisakan keprihatinan yang sangat mendalam. Eksekusi yang seharusnya menjadi pelaksanaan putusan hukum justru berujung pada bentrokan, luka, dan ketegangan antara petugas dan masyarakat. Bagi saya, peristiwa ini bukan hanya soal sengketa tanah, tetapi mencerminkan bagaimana penegakan hukum di lapangan tidak hanya memerlukan dasar aturan, tetapi juga strategi komunikasi, pendekatan sosial, dan kebijaksanaan. Seringkali ketika kita berbicara tentang penegakan hukum, kita melihat pada aspek legal, siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun, dalam kenyataannya, penegakan hukum juga menyentuh rasa emosi dan harga diri masyarakat. Karena itu, pelaksanaan eksekusi lahan tidak hanya membutuhkan petugas yang bersenjata, tetapi juga pendekatan persuasif dan hati yang terbuka. Kasus sengketa lahan ini sebenarnya bukan perkara yang baru muncul. Sejak tahun 2016, kasus ini telah melalui proses hukum yang sangat panjang. Pengadilan Negeri Atambua telah memutuskan, lalu diikuti proses banding, kasasi, dan bahkan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Semua putusan menguatkan bahwa pemohon adalah pihak yang berhak atas lahan tersebut. Oleh sebab itu, pelaksanaan eksekusi merupakan konsekuensi dari putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, persoalan muncul ketika pelaksanaan eksekusi tidak diterima oleh pihak yang kalah. Penolakan tersebut berubah menjadi tindakan pelemparan batu yang menyebabkan satu anggota polisi mengalami luka serius. Kejadian ini menunjukkan bahwa konflik bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga persoalan sosial dan psikologis. Menurut saya, bentrokan seperti ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif belum dilakukan secara maksimal. Warga yang menolak mungkin tidak hanya mempertahankan tanah sebagai aset, tetapi mempertahankannya sebagai bagian dari identitas, sejarah keluarga, sumber penghidupan, bahkan simbol martabat. Di banyak tempat, tanah bukan sekedar benda, tetapi bagian dari hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum tetap harus berjalan, tetapi keselamatan semua pihak adalah tanggung jawab moral yang tidak boleh diabaikan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa ketika proses hukum sudah selesai, maka putusan harus dihormati. Bagi saya, pelaksanaan eksekusi lahan harus mengutamakan kedamaian. Putusan hukum perlu dihormati, tetapi pelaksanaannya harus bijaksana dan manusiawi. Penegakan hukum yang berlandaskan dialog, komunikasi yang baik, dan penghargaan terhadap martabat manusia akan selalu lebih kuat dan bermartabat dibanding penegakan hukum yang memaksa dan menimbulkan bentrok. Akhirnya, saya berharap bahwa setiap proses eksekusi dimanapun itu terjadi dapat dilakukan dengan tenang, penuh pengertian, dan saling menghormati. Semua pihak harus ingat bahwa hukum dibuat untuk menciptakan kedamaian, bukan menciptakan luka baru. Karena itu, dalam setiap proses eksekusi lahan, pihak berwenang tidak hanya dituntut untuk menjalankan aturan, tetapi juga ditantang untuk menata pendekatan yang lebih persuasif,
Perlu adanya komitmen bersama untuk menciptakan ruang komunikasi yang terbuka sehingga masyarakat yang terdampak dapat memahami maksud dan arah tindakan hukum yang diambil. Upaya seperti ini bukan saja mencegah tetapi juga membangun rasa yang percaya bahwa hukum hadir untuk melindungi, bukan melukai.